Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam wa nuzila fihil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala khairul anam sayyidina maulana Muhammadin sahibul burhan wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin media dakwah Raudhatul Jannah yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang keutamaan makan sahur. Dalam ibadah puasa ada suatu amalan yang disunahkan atau bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu makan sahur. Kenapa makan sahur sebegitu dianjurkan oleh Rasulullah? Karena di dalam kegiatan atau amalan makan sahur itu banyak sekali barokah-barokah yang diberikan atau yang banyak sekali barokah-barokah yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Nah, kita kupas apa saja kebarokahannya. Yang pertama, dengan kita melakukan makan sahur ya tentu yang sudah umum kita ketahui pasti fisik kita akan menjadi kuat dan sehat sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa di esok harinya. Yang kedua, dengan melakukan makan sahur itu juga secara tidak langsung memberikan atau meningkatkan syiar Islam. Syiar Islam kita kepada dunia sekaligus membedakan ibadah puasanya umat Islam dengan ibadah puasa yang dianjurkan atau pernah diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang ahli kitab yang terdahulu. Karena kita sudah tahu ayat Al-Quran tentang puasa ini yaitu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Sehingga artinya bahwa ibadah puasa yang kita lakukan ini adalah bukan hanya umat Islam saja yang diwajibkan oleh puasa, tapi umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk melakukan puasa. Nah, untuk membedakannya puasa umat Islam dengan umat-umat terdahulu yaitu ahlul kitab, mungkin bisa katakan Yahudi dan Nasrani lah dalam hal ini. Itu diletaknya di makan sahurnya ini. Umat Islam itu melakukan ibadah sahur atau makan sahur sebelum menjelang waktu imsak untuk subuh. Sedangkan orang-orang ahlul kitab terdahulu itu tidak ada tradisi atau tidak ada anjuran untuk makan sahur. Itu yang pertama. Yang selanjutnya yaitu dengan makan sahur ini juga malaikat beserta Allah itu mengayomi kita melihat sebagaimana yang Nabi Muhammad firmankan ya, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal musahhirin. Artinya apa? Sehingga Allah dan beserta malaikatnya itu selalu mendoakan dan memberikan rahmat kepada orang-orang yang melakukan ibadah sahur. Tentu karena saking banyaknya barokah-barokah di waktu-waktu sahur, yaitu menjelang subuh itu, sehingga kita sebaiknya apa yang harus kita lakukan setelah makan sahur? Ya jangan tidur lagi. Sebaiknya adalah kita melakukan hal-hal yang bernilai ibadah, yang bernilai mengandung pahala. Apa contohnya? Yaitu melakukan setelah sahur, ya kita melakukan sholat tahajud, memperbanyak istighfar, membaca sholawat, semacam itu. Dan ini juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 17 dan juga surat Ad-Dzuriyat, ya, surat Ad-Dzuriyat ayat 18, Ali Imran ayat 17. Itu redaksinya hampir sama menjelaskannya, yaitu wabil ashari hum yastaghfirun. Ada lagi surat yang lainnya
yaitu bil asharihim yastaghfirun atau yastaghfiruna bil ashar. Nah, itu ayat-ayat aturannya. Artinya dalam waktu-waktu yang penuh barokah itu kita dianjurkan oleh Allah setelah makan sahur melakukanlah hal-hal atau ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah seperti sholat tahajud, istighfar, baca sholawat dan yang lainnya. Intinya sambil menunggu waktu subuh kita dianjurkan untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amalan-amalan yang bagus. Mungkin demikian atau itu saja hikmah-hikmah yang bisa saya sampaikan, hikmah-hikmah dari bulan puasa atau hikmah-hikmah makan sahur yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin suatu saat nanti akan kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.